Shalom, saudara sekalian. Saudara, saya akan memperkenalkan kepada saudara seorang anggota gereja yang punya potensi. Dia adalah seorang yang rajin ke gereja, menghadiri setiap acara-acara khusus yang diadakan. Dia mengikuti mission trip dengan sebuah harapan besar untuk mempertobatkan orang yang belum percaya. Dia rajin memberi perpuluhan, ikut paduan suara, membaca Alkitab setiap hari, dan menghafal ayat-ayat tertentu dengan rajin. Dia seorang yang percaya Alkitab dengan sungguh-sungguh dan mengikuti kelas Bible study dengan rajin. Dia bukan seorang peminum dan tidak pornografi. Dia seorang yang mengasihi keluarganya dan memiliki reputasi yang baik. Jika dicari seseorang yang memenuhi syarat untuk masuk surga, saudara, maka orang ini adalah orang yang tepat. Religiositasnya adalah sesuatu yang patut dikagumi. Saudara, saya baru saja memperkenalkan kepada saudara ciri-ciri seorang Farisi abad 21. Di abad pertama, ciri-ciri di atas adalah model yang sempurna untuk seorang yang saleh dan beragama. Namun saudara, kita bisa dengan mudah tertipu dan terjebak kepada sesuatu yang disebut legalisme. Melihat diri lebih baik dan berpikir bahwa dengan kebenaran dan kekuatan diri sendiri, seseorang bisa berkenan di hadapan Allah. Dan kemudian merasa diri superior dibandingkan dengan orang lain karena orang lain tidak melakukan hal yang dilakukannya. Dan seringkali saudara, seorang yang dibesarkan di gereja memiliki potensi menjadi seperti ini. Kebanggaannya adalah ritual agama, aktivitas-aktivitas gereja, dan tradisi yang seringkali membutakan mata kita untuk melihat keberdosaan kita di hadapan Allah. Nah saudara, mengapa ciri-ciri yang saya sebutkan di atas saya sebut Farisi abad 21? Tentu saja tidak selalu seorang Kristen dengan ciri-ciri di atas adalah seorang Farisi. Namun ada sesuatu yang harus kita waspadai dan hati-hati terhadap tingkah laku agama dengan ritual-ritualnya. Saya akan mengajak kita melihat dan merefleksikan hal ini dari Markus 7 ayat 1 sampai 23 melanjutkan seri renungan kita dari Injil Markus. Saudara, Markus mengisahkan di ayat 1 dan 2. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Saudara, rombongan Farisi dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem ini datang menemui Tuhan Yesus bukan karena mereka ingin belajar atau ingin mengenal siapa Dia. Dari kisah di pasal 7 ini kita mengetahui bahwa mereka memiliki motivasi yang lain, yaitu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus dan bagaimana cara untuk menjatuhkan Dia. Nah saudara, orang Farisi dan ahli Taurat ini kemudian mengajukan keberatan mereka dan menegur murid-murid yang tidak membasuh tangannya. Ayat 3 dan 4. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat taat dalam melakukan apa yang menjadi ritual dan tradisi agama. Termasuk dalam hal ini mencuci tangan sebelum makan. Karena kemungkinan saudara, mereka sudah menyentuh sesuatu yang najis atau bersentuhan dengan orang-orang yang najis, maka mereka harus mencuci tangan untuk membersihkan diri. Jadi tradisi mencuci tangan tidak ada hubungannya saudara dengan masalah higienitas, tetapi lebih ke arah tradisi seremonial atau ritual agama yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Saudara, mengapa sih harus mencuci tangan? Tradisi itu saudara mereka lakukan untuk mengingatkan mereka akan kenajisan dan kekotoran mereka di hadapan Allah. Tuhan Yesus sendiri sepakat dengan pemikiran itu bahwa pada faktanya kita memang kotor dan najis di hadapan Allah.
Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak setuju dengan pemikiran tentang sumber dari kenajisan itu dan tentang bagaimana mengatasi kenajisan itu. Di ayat 15 Tuhan Yesus mengatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Saudara, apa sih masalah terbesar manusia? Hal apa yang membuat kita menjadi paling kotor dan tidak layak di hadapan Allah? Saudara, bukan kaki atau tangan kita yang kotor atau mata kita. Tetapi masalahnya terletak pada hati kita. Apa yang ada di dalam diri kita. Karena masalahnya terletak pada hati kita, maka tidak peduli saudara apa yang kita lakukan atau seberapa keras kita berusaha, solusi eksternal tidak bisa mengatasi apa yang ada di dalam hati kita. Tidak peduli seberapa taat dan ketat kita menjalankan ritual agama, hal itu tidak bisa menyelesaikan apa yang ada di dalam hati kita. Solusi dari luar ke dalam tidak pernah berhasil karena penyebab masalah kita berasal dari dalam diri kita, yaitu hati kita. Misalnya saja saudara, agama mengajarkan manusia untuk menjadi lebih baik. Katakanlah seseorang ingin berhenti dan menjauh dari sesuatu yang tidak baik. Misalnya berhenti melihat pornografi atau berhenti melakukan korupsi. Agama saudara mengajarkan dengan cara berdoa, membaca Alkitab, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka Allah akan melihat usahanya dan memulihkan hatinya. Namun saudaraku, cara ini tidak akan berhasil. Mengapa? Hati kita saudara tidak akan berubah. Kita tidak akan pernah merasa cukup baik. Dan akan selalu khawatir. Karena kita tidak akan pernah tahu apakah kita sudah memenuhi standar Allah atau belum. Ketika kita gagal taat, maka kita akan merasa putus asa atau minder. Sebaliknya, ketika kita merasa cukup berhasil menaati hukum Allah itu, kita akan menjadi sombong karena merasa telah cukup saleh dan lebih baik daripada orang lain. Jadi saudara, sesungguhnya semua usaha untuk membersihkan diri atau menutupi kekotoran kita melalui berbagai macam perbuatan baik itu tidak akan berhasil. Nabi Yeremia menegaskan hal ini di dalam Yeremia 2 ayat 22. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu atau dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, pembersihan dari luar ke dalam tidak bisa menyelesaikan masalah hati manusia. Dan kalau kita melanjutkan di ayat 18 dan 19, Tuhan Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini sesungguhnya sangat mengejutkan sekaligus revolusioner. Tidak peduli apa yang kita makan, apakah itu makanan halal atau tidak. Ketika sudah masuk ke dalam mulut, kemudian ke dalam perut, itu tidak pernah sampai ke dalam hati. Dan tidak ada hal dari luar yang masuk ke dalam yang membuat kita menjadi najis. Apa yang Tuhan Yesus katakan di sini saudara adalah hukum tahir najis sesungguhnya telah dipenuhi. Bahwa tujuan dari hukum itu yaitu membawa kita ke arah kemurnian rohani telah dijalankan saudara. Siapa yang telah menjalankannya? Kristus. Alasan kita tidak perlu mengikutinya lagi seperti dulu adalah karena hukum tersebut telah dipenuhi oleh Kristus bagi kita. Kita saudara tidak lagi bersandar pada perbuatan atau kesalehan kita, tetapi pada karya Kristus di atas salib sekali untuk selamanya. Karena Allah telah mengasihi kita di dalam Yesus, maka kita dengan sukarela dan sukacita taat kepada Allah.
taat kepada Allah bukan supaya dia mengasihi, tetapi karena Allah telah mengasihi terlebih dahulu. Karena perbuatan Kristus di atas salib, maka perkenanan Allah turun ke atas kita, saudara. Saudaraku, mengenal Kristus dan Injilnya akan membuat kita bukan menjadi sombong, tetapi harusnya rendah hati. Sebab karena dosa kita yang begitu jahat, membuat Tuhan Yesus harus mati bagi kita. Dan hal ini membuat kita sekaligus bersuka cita karena Ia telah mati bagi kita. Saudara, selamat memasuki tahun yang baru. Kiranya kasih dan pengenalan kita akan Kristus dan karyanya semakin tambah-tambah di tahun yang akan datang. Amin.